kita akan membahas 5 jalan tol horor dan angker di Indonesia. Kita mulai dari tol Cipularang dulu. Jadi tol Cipularang ini sudah sangat terkenal angker dan diakui oleh masyarakat Indonesia, yang mana banyak memakan korban jiwa ya Kak. Iya. Ada. Dan keangkeran ini semakin terkenal semenjak terjadinya insiden kecelakaan pedangdut Saipul Jamil yang menewaskan istrinya yaitu Virginia Anggreni di kilometer 97. Jadi itu angkernya di rentang kilometer 90 sampai dengan 100. Konon katanya sering disangkut pautkan dengan dekatnya Gunung Raharja merupakan tempat pemujaan seperti itu. Dan pada saat dibangun jalan tol tersebut, banyak pekerja yang mengatakan bahwa sering mendengar suara tangisan dari seorang perempuan, terus juga sering mengalami hal-hal mistis seperti misalnya ketika tidur itu dipindahkan seperti itu. Terus juga sering ada penampakan sosok wanita berbaju putih seperti itu. Dan di ke arah Jakarta itu kan ada patung singa ya di tol. Iya, kayak nempel di dinding gitulah. Ya, di tol Cipularang, dan katanya itu mau dihancurin dan dibongkar, namun tidak bisa, malah memakan korban jiwa seperti itu. Terus yang kedua ini ada tol Jagorawi nih Kak, dan juga ada di mana tol ini merupakan tol tertua di Indonesia yang dibangun di tahun 1973. Berasal dari kata Jakarta, Bogor, dan juga Ciawi kayak gitu. Dan ini sama seperti tol Cipularang, sering memakan korban jiwa. Salah satunya ini adalah insiden kecelakaan anak dari Ahmad Dhani yaitu Abdul Qadir, yang mana nih memakan 7 korban jiwa yang meninggal dunia dan 8 orang ini luka parah seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada tol Cipali. Cipali itu kepanjangan dari Cikopo dan Palimanan. Berbentang sepanjang 116,75 km sejak diresmikan pada tahun 2015 oleh Presiden Jokowi. Tol ini tuh udah banyak banget menelan korban. Dan pastinya of course ada kejadian mistis yang menyelimuti. Itu pastilah tol Cipali itu disangkut pautkan sama kejadian mistis dan horor, yaitu legenda batu gelendeng yang ada di tol tersebut. Batu gelendeng ini sendiri tuh ada di pinggir jalan sebelah kanan kalau dari arah Jakarta ke Palimanan. Batu gelendeng itu tuh ada banyak cerita mistis dan legenda yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Menurut cerita para warga, batu gelendeng itu tuh nggak bisa dipindahin atau dihancurin. Ada juga yang bilang kalau batu gelendeng itu tempat orang zaman dulu bersemedi. Dan masih banyak lagi cerita mistis lainnya. Terus kayak katanya batu tersebut juga dikelilingin oleh makam, sehingga menambah kesan mistis dan angker dengan keberadaan batu gelendeng tersebut. Karena seperti patung macan dari bisa dihancurkan. Terus yang keempat ada tol Pantura atau jalur Pantura. Jalur Pantura itu setahu aku ya kepanjangan dari Pantai Utara. Merupakan jalur yang menghubungkan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tol ini tuh sering lah ya kalian pernah lewat kan kalau mudik. Itu rame banget deh. Saking ramenya gak heran kalau ada kecelakaan yang menelan korban jiwa. Itulah kenapa tol Pantura disebut dengan tol jalur tengkorak. Salah satu jalur yang paling angker itu adalah jalur Subang Ciasem. Di jalur ini tuh banyak pengendara yang sering melihat penampakan sosok kuntilanak. Dan menurut saksi, kuntilanak itu cuma berdiri di pinggir jalan dan menatap tajam ke arah pengendara mobil. Dan membuat pengendara terhipnotis dan terlena sehingga mereka kayak hilang fokus itu. Terjadi kecelakaan. Kayak apa sih? Kayak gitu deh. Karena melihat si kuntilanak. Iya, kayak apa? Gak fokus selama itu. Cerita misteri yang terakhir yaitu tol Solo Ngawi. Diresmikan pada 28 November tahun 2018. Tol ini bermanfaat banget buat para pengendara, soalnya waktu tempuh dari Solo ke Ngawi itu cuma 1 jam kalau lewat tol ini. Jadi lebih singkat. Iya, lebih singkat. Tapi tol ini juga ada cerita mistisnya. Soalnya ini kan baru juga ya, tapi udah banyak menelan korban jiwa. Menurut salah satu sumber nih, di tol ini di kilometer 586 ada kejadian 1 orang meninggal dan 5 orang lainnya mengalami luka berat. Ya, oh ya, di tol ini juga ada 1 pohon angker berjenis gempol. Pohon ini tuh nggak bisa dirubuhin, sama pengelola tolnya tuh sudah diupayakan untuk dirobohkan. Udah beli alat super
lebih alat pokoknya. Canggih. Ciri khas Iya, jalan tol canggih. banget ya. Tapi itu tetap nggak bisa dirubuhin. Akhirnya warga sekitar tuh bikin apa ya, Persembahan. ritual, iya. bikin ritual adat gitu, baru dah pohon itu Baru bisa dirubuhin. dirubuhin. Baru bisa dirubuhin. Jadi istilah katanya minta izin gitu ya. iya, istilahnya minta izin. Sama penghuninya ya. Iya. Oke, jadi aku juga punya pengalaman karena rumah aku nih dekat, bukan dekat sih, emang seberangnya itu jalan tol Jagorawi. Oh. Nah, dan saat itu memang sempat terjadi sebuah kecelakaan di saat aku masih kecil banget. Itu dimana ada bus yang sopirnya tuh mungkin ngantuk ya, jadi dia Iya. tuh terguling gitu loh. Oh. Dan itu menewaskan 1 orang seperti itu. Dan semenjak kejadian itu, yang tadinya jalanan di pinggir tol itu ramai dilewatin sama orang, sekarang jadi sepi untuk dilewatin. Cuma beberapa aja. Karena sempat ada bayangan di balik pohon pisang. Oh. Jadi ini kan ya, jadi kan tol, dan sebelum dibatasin sama tembok, Batas. itu banyak pohon-pohon besar gitu. Dan suka ada bayangan hitam. Kalau dari ceritaku sendiri ya, aku sebenarnya nggak pernah ya kayak lewat jalan tulang horor gitu. Cuma aku nonton di salah satu YouTube itu ada yang namanya Tanjakan Emen, itu panjat itu jalan tol doang kan, kalau nggak salah ya. Nah ya itu juga katanya sih, katanya kalau melewat situ tuh harus buang puntung rokok dulu kalau teman-teman. Dan itu juga apa, aku kan nonton kayak gitu forum gitu ya. Nah itu katanya di situnya tuh Emennya itu salah satu korban kecelakaan, kurang tahu kayak. Oh, itu Tanjakan bukan sih? Iya, Tanjakan Emen itu. Oh iya, pernah Iya. dengar. Pelindus gitu kan. Oh iya, Pelindus truk ya. Terus katanya sih mereka di YouTube itu kayak pernah ada yang cerita kayak di interview gitu arwahnya. Terus katanya apa, mereka katanya jangan buang puntung rokok lagi karena itu kayak mereka nggak nyuruh, itu nggak tahu sih asal usulnya dari mana mereka harus buang puntung rokok, karena si arwah Emennya sendiri aja ditanya katanya nggak usah buang puntung rokok lagi. Nah itu. Kalau aku nggak ada sih. Soalnya jarang keluar kota juga, jadi nggak ada pengalaman tentang tol. Tapi mungkin lebih ke hati-hati aja kali Iya. ya. Jadi Buat teman-teman juga. jadi sebelum kalian jalan keluar kota, lebih baik kita berdoa dulu, terus cek mesin kendaraan. Takutnya kan kayak ya tiba-tiba mogok di jalan atau remnya nggak bisa di itu kan apa gimana. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, kalau misalnya punya cerita-cerita serem nih yang pernah kejadian melewati jalan tol, bisa banget kasih pengalamannya taruh Di di komen. komentar. Mungkin itu aja kali ya. Iya. Jangan lupa untuk like Subscribe Dan komen. dan jangan lupa share, video ini. terus turn on notification biar nggak ketinggalan video dari kita. Oke, itu aja. Sampai jumpa Bye. kembali di DWE Channel.